much motherfucking design on right now. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian AI. AI adalah suku cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tujuan AI bertujuan untuk menciptakan entitas yang dapat berpikir, merencanakan, belajar dari menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh manusia. Dua kategori utama AI konvensional menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjelaskan masalah. Yang kedua, AI berbasis pembelajaran machine learning. Jenis AI ini menggunakan algoritma dan model statistik untuk belajar dari data tanpa harus secara eksplisit diprogram. Pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan. AI membantu memberikan peluang bagi siswa untuk menyerap pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Masalah dan ruang keadaan. Pengertian ruang keadaan adalah kumpulan dari semua kemungkinan keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi selama pemecahan masalah. Sedangkan beberapa teknik umum yang digunakan dalam pemecahan masalah AI melibatkan algoritma pencarian dan penyelesaian masalah, seperti algoritma genetik, pencarian heuristik, atau pendekatan berbasis jaringan saraf, neural networks. Sedangkan masalahnya, dalam AI, masalah merujuk pada situasi atau tugas yang perlu diselesaikan oleh sistem cerdas. Masalah bisa berupa masalah optimasi, prediksi, klasifikasi, pengenalan pola, atau tugas lain yang memerlukan analisis data dan pengembalian keputusan. Baik, materi selanjutnya yaitu blind share dan heuristic share. Pengertian blind share dan heuristic share adalah dua pendekatan yang berbeda dengan algoritma pencarian yang digunakan dalam kecerdasan buatan untuk menemukan solusi dalam ruang keadaan. Blind share adalah pendekatan pencarian tanpa informasi tambahan tentang keadaan atau target yang ingin dicapai. Heuristic share menggunakan informasi tambahan atau heuristik untuk membimbing pencarian dalam ruang keadaan. Kesimpulan, pencarian heuristik seringkali lebih diutamakan dalam masalah pencarian yang kompleks karena mereka dapat menyajikan solusi lebih cepat dibandingkan dengan blind share yang hanya mengendalikan percobaan dan keberuntungan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, multiplier Weierstrass. Pengertiannya yaitu jenis jaringan saraf tiroid yang lebih kompleks dibanding dengan Weierstrass sederhana. Strukturnya yaitu terdiri dari setidaknya 3 lapisan, yaitu lapisan masukan, 1 atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Setiap lapisan ini memiliki sejumlah unit pemrosesan yang disebut neutron. Fungsinya yaitu digunakan untuk berbagai tugas dalam kecerdasan buatan, termasuk klarifikasi regresi, pengenalan pola, dan banyak lagi. Cara kerjanya yaitu informasi mengalir maju melalui MLP di mana setiap neuron dalam lapisan tersembunyi menghitung bobot dan fungsi aktivitas untuk menghasilkan keluaran. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi usi login. Pengertiannya yaitu suatu metode logika dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan pengakuan atas ketidakpastian dan keambiguan dalam pengambilan keputusan. Konsepnya berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal nilai benar 1 dan salah 0 usi login. Memperkenalkan konsep nilai keanggotaan yang dapat berada di antara dua nilai ekstrem tersebut seperti setengah benar 0,5.
Fungsi login digunakan untuk mengenali masalah yang kompleks, tidak berstruktur dan kurang jelas, di mana batas dan aturan tidak dapat ditentukan dengan tepat. Kesimpulannya yaitu, fungsi login memungkinkan sistem cerdas untuk memproses data yang kurang pasti dan menghasilkan solusi yang lebih fleksibel dan toleransi terhadap ketidakpastian. Selanjutnya, sistem pakar. Pengertian dari sistem pakar adalah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru kemampuan dan pengetahuan seorang pakar manusia dalam suatu bidang tertentu. Tujuannya adalah memberikan solusi dan rekomendasi yang cermat dan konsisten untuk masalah-masalah yang kompleks dalam domain spesifik. Cara kerjanya, sistem pakar menggunakan aturan-aturan logika dan teknik inferensi untuk mengambil keputusan, memberikan rekomendasi, dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bidang pengetahuan tersebut. Bidang sistem pakar telah diterapkan dalam berbagai bidang termasuk kedokteran, teknik, keuangan, dan banyak lagi. Di sini ada referensi pengetahuan. Pengertian referensi pengetahuan adalah cara bagaimana informasi atau pengetahuan dapat diorganisir dan diwakili dalam sistem kecerdasan buatan agar dapat dimengerti dan digunakan oleh komputer atau agen cerdas. Tujuannya adalah untuk memungkinkan sistem AI memahami dunia yang kompleks dan beragam, menyimpan informasi, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Fungsinya sebagai dasar untuk analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan oleh sistem AI. Tekniknya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan termasuk struktur data, grafik, jaringan saraf, logika, dan bahasa format. Materi terakhir, jaringan syaraf, tiruan, perseptron. Pengertiannya, salah satu model sederhana dari jaringan saraf tiruan dalam kecerdasan buatan. Konsepnya terdiri dari satu atau beberapa unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron. Setiap neuron menerima beberapa masukan yang kemudian akan diproses dengan bobot dan fungsi aktivasi untuk menghasilkan keluaran. Cara kerjanya dilakukan dengan mengubah bobot pada setiap neuron berdasarkan perbedaan antara keluaran yang diharapkan dan keluaran aktual. Ini dikenal sebagai aturan pembelajaran Hebbian. Kesimpulannya, meskipun sederhana, perseptron memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan dan menjadi dasar bagi pengembangan model jaringan saraf yang lebih kompleks seperti multilayer perseptron atau MLP. Berikut contoh penerapan AI dan cara kerjanya. Yang pertama itu Tokopedia. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang e-commerce telah menjadi tren yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan AI pada aplikasi Tokopedia memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Pertama, AI memungkinkan aplikasi untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat dan personalisasi sesuai dengan preferensi dan riwayat belanja pengguna. Ini meningkatkan kemungkinan pengguna membeli produk dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, AI pada aplikasi Tokopedia juga dapat membantu dalam pengelolaan inventaris dan pengiriman produk. AI dapat membantu memantau stok barang dan memprediksi permintaan produk yang tinggi, sehingga penjual dapat mengelola persediaan mereka dengan lebih efisiensi. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah Canva. Di sini AI digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar, mendeteksi objek dalam gambar, serta mengenali teks dalam gambar untuk mempermudah penggunaan. AI juga dapat membantu dalam penyesuaian warna dan kontras gambar agar lebih cocok dengan desain yang diinginkan. Untuk pencocokan fontnya, AI membantu mengenali gaya desain dan memberikan saran font yang sesuai dengan tata letak dan tema yang sedang digunakan. AI juga dapat membantu mengubah teks menjadi suara dengan penekanan emosi dan intonasi yang lebih alami.
Nah, yang ketiga itu Brimo. AI dapat digunakan untuk menganalisis pola penggunaan aplikasi Brimo oleh pengguna, membantu dan memahami kebutuhan dan preferensi pengguna untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk personalisasinya, AI dapat membantu menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna dengan menyajikan informasi dan layanan yang sesuai dengan profil dan perilaku mereka. AI dapat memberikan rekomendasi produk dan layanan perbankan yang relevan berdasarkan aktivitas dan histori transaksi pengguna. Di sini, AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam transaksi atau aktivasi perbankan, membantu mengurangi risiko penipuan. Dan juga AI dapat digunakan dalam chatbot atau sistem virtual untuk memberikan dukungan pelanggan otomatis, menjawab pertanyaan umum, dan membantu menyelesaikan masalah sederhana.